seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Jadi identitas yang dia yakini itu jelas juga asalnya dari mana, yaitu dari firman, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Dan di sini komitmennya juga jelas apa yang dia lakukan. Sehingga ketika terjadi peristiwa, pertama kan dia menjalankan tugasnya ya, untuk menjadi pendahulu sebelum Tuhan Yesus datang. Kemudian dia menjalankan, kemudian Tuhan Yesus hadir, dia membaptis Tuhan Yesus. Kemudian ada peristiwa apa lagi? Ketika dia sedang bersama murid-muridnya, kemudian Tuhan Yesus lewat lalu dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Lalu murid-murid yang sedang bersama dengan dia ngikut Tuhan Yesus dan meninggalkan dia. Tapi dia tetap dengan tujuannya, tetap dengan komitmennya sebagai suara saja, sebagai pendahulu. Dia nggak terganggu, nggak merasa kayak dikhianati ketika kemudian ternyata terjadi peristiwa yang barusan kita baca lagi. Yaitu bahwa orang-orang lebih mengikuti Tuhan Yesus daripada mengikuti dia. Dia bilang, aku memang hanya suara yang mendahului. Dia harus makin besar, aku memang harus makin kecil. Jadi identitas diri yang jelas itu ya, membuat kita punya komitmen yang jelas, membuat kita bisa terus melangkah menjalankan tujuan kita. Nah, kalau misalnya kita bandingkan nanti ya dengan identitas yang lain, tapi saya mau kita melihat dulu tentang satu kisah yang sangat menarik di Lukas 19. Ini adalah kisah tentang Zakheus. Zakheus si kepala pemungut cukai. Zakheus kepala pemungut cukai ini pada suatu kali mendengar Tuhan Yesus akan lewat. Lalu ya dikatakan di sini dia seorang kaya. Saya rasa kita sudah cukup paham ya tentang latar belakang yang namanya pemungut cukai. Yaitu bahwa dia adalah orang yang ditugaskan oleh penjajah Roma ya pada saat itu untuk mengambil pajak. Dan biasanya itu dia memang akan mengambil pajak yang melebihi supaya dia dapat keuntungan untuk disetor gitu ya kepada penguasa. Nah, yang menarik adalah ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan lewat, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi dia nggak berhasil karena dia sangat pendek. Nah, saya membayangkan Zakheus ya. Saya membayangkan seseorang kaya yang demikian profesinya itu membuat dia tidak disukai. Kenapa nggak disukai? Karena pemungut cukai itu dianggap mirip seperti pengkhianat ya, karena dia seperti menindas bangsanya sendiri, mengambil tarikan pajak untuk diserahkan kepada penguasa, sehingga memang pemungut cukai itu dianggap sebagai orang yang rendah, yang tidak disukai, dianggap sebagai pengkhianat. Dan saya membayangkan gitu dia itu seperti apa ya, saya membayangkan betapa kesepian ya, gak punya temen gitu. Apalagi kalau kita ngerti latar belakangnya bangsa Yahudi, itu kekerabatannya tuh kuat banget. Jadi menjadi seseorang yang gak dianggap itu, saya pikir itu sesuatu yang pasti sangat gak enak ya. Sepi, sendirian, dibenci, tidak disukai. Waduh, itu perasaan yang sangat gak enak. Nanti di sesi yang kelima kita akan belajar tentang itu ya, lebih banyak bicara soal relasi. Nah, ketika kemudian dia, si pemungut cukai ini, naik ke atas pohon ingin tahu Yesus itu seperti apa, saya membayangkan ya, apa ya yang membuat dia begitu kemudian terpesona pada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus lewat, itu dia dengan sengaja melihat ke atas, lalu berkata, Zakheus, turunlah. Saya membayangkan gitu ya, kemungkinan besar apakah nih Zakheus yang pemungut cukai itu, apalagi dia kepalanya pemungut cukai, tidak disukai. Orang-orang tuh kalau berpapasan akan melihat ke dia enggak ya? Akan menatap matanya atau enggak ya? Akan peduli atau enggak ya sama dia? Saya rasa kalau kita mengerti latar belakang seperti apa sih konteksnya pemungut cukai ya di masyarakat, enggak. Tetapi Tuhan Yesus berhenti, sengaja melihat ke atas, menatap dia, lalu berkata, Zakheus, turunlah, aku hendak ke rumahmu.
Dan kemudian kita baca di sini ya. Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Orang yang tadinya begitu fokus pada uang, identitas dirinya adalah aku adalah orang yang cinta uang gitu ya. Fokusnya adalah uang gitu, seorang kaya yang mengambil ini ya keuntungan dari penderitaan orang lain karena pajak yang berat. Yang tadinya begitu menyukai uang bisa sampai kemudian ngomong setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi ketika kemudian kita nggak tahu ya, Alkitab tidak mengatakan, tapi asumsi saya dia tetap jadi kemungkinan ya tetap jadi pemungut cukai, karena di sini dikatakan nggak tahu tapi ya memang tidak secara jelas dikatakan, tetapi dikatakan bahwa sekiranya ada sesuatu yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat, setengah dari apa yang akan kuberikan. Jadi saya pikir kalaupun dia tetap jadi pemungut cukai, kalau ya karena kita tidak tahu, tapi saya rasa dia nggak akan dengan perilaku yang sama, perilakunya akan berubah. Jadi itulah yang namanya kekuatan identitas diri ya, itu akan mengubah cara pandang kita. Misal pun dia tetap jadi pemungut cukai, cara dia ya melihat uang, cara dia kemudian berelasi dengan orang, saya rasa berubah ya. Dan Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi ini identitas diri ya, kita teruskan dari apa yang sudah kita bahas 2 bulan lalu. Identitas diri itu sesuatu yang sangat penting dan akan sangat menentukan. Nah, salah satu identitas kita yang seringkali kita lupa, itu adalah identitas kita sebagai makhluk spiritual. Nah, kalau kita nanti bahas tentang Saul, yang sudah kita bahas 2 bulan lalu, kita akan melihat ya apa sih dampaknya ketika kita lupa salah satu identitas kita yang sangat penting, yaitu kita sebagai makhluk spiritual. Kalau kita lihat di penciptaan, di Kejadian 1, Kejadian 2 ayat 7, mungkin nanti kalau misalnya mau dilihat ya, itu bicara tentang ketika Tuhan menciptakan cakrawala, benda penerang, tanaman, hewan, semua hanya berkata jadilah, jadilah, hendaklah, jadilah, lalu jadi. Tetapi ketika menciptakan manusia, itu prosesnya beda ya. Di dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan proses yang sangat berbeda. Tuhan tidak hanya sekedar berkata, jadilah manusia, maka jadi. Tidak seperti itu, tetapi di dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi dari sini kita tahu bahwa kita walaupun adalah makhluk fisikal, ada fisiknya nih, ada badan kita, tapi kita juga adalah makhluk spiritual. Kalau kita lihat di bagian Alkitab yang lain, kejatuhan manusia kan di Kejadian 2 ayat 17 itu dikatakan, kalau kamu makan nanti kamu mati. Ternyata setelah makan kan gak mati, masih tetap ada tuh Adam dan Hawa. Artinya yang sedang dibicarakan Tuhan bukan sesuatu yang fisik. Ya, sesuatu keterpisahan spiritual. Ketika kemudian Allah datang berjalan-jalan di taman, Adam dan Hawa udah gak nyaman, udah gak bisa, udah gak tahan. Sudah terpisah dan dia memilih untuk ngumpet. Gak berani berhadapan dengan Tuhan. Nah, itu menunjukkan bahwa kita ini makhluk spiritual selain makhluk fisikal. Yesus dan Nikodemus di Yohanes, kalau kita nanti mau lihat, itu juga bicara hal itu. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kata Tuhan Yesus. Lalu kata Nikodemus, bagaimana mungkin aku yang sudah tua ini masuk lagi ke dalam perut ibuku? Artinya bicaranya fisik.
nggak sadar bahwa ada aspek spiritual. Dan Tuhan ingin mengajarkan bahwa kita punya identitas, bukan hanya identitas fisik, tetapi identitas spiritual. Begitu juga percakapan dengan perempuan Samaria, ini juga udah sering dibahas ya, jadi singkat aja kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, minumlah air hidup daripadaku dan kamu tidak akan haus lagi. Lalu katanya, timba aja engkau tidak punya, bagaimana mungkin? Nah, di sini kita bisa lihat betapa kalau kita nggak hati-hati ya, kita bisa sangat kehilangan keterkaitan kita pada identitas kita sebagai makhluk spiritual, dan kita bergerak semata-mata di hal-hal fisikal, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita dengar, apa yang bisa kita rasakan, lalu kita tidak terkoneksi secara spiritual. Dan Tuhan Yesus di situ mengatakan, Allah adalah roh, dan barang siapa menyembahnya harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan di situ makin memperkuat lagi identitas kita ya, mengingatkan kita bahwa kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan, jadi yang namanya mendekat kepada Tuhan tidak sama dengan datang ke gereja. Karena bisa saja kita datang ke gereja itu adalah fisik kita ya datang. Spiritual kita bagaimana? Lagi ada di mana? Nah, itu adalah identitas yang sering kali kita lupakan ya, tentang aspek spiritual kita sebagai manusia. Nah, Raja Saul, kalau misalnya kita lihat apa yang terjadi pada dirinya, itu yang kita lihat adalah bagaimana identitas dirinya itu kan dia terus-menerus mempertanyakan identitas dirinya. Aku ini cuma orang kecil, aku takut. Jadi yang kita pelajari 2 bulan lalu kan, ketika dia menunggu Samuel nggak datang-datang, akhirnya dia ambil alih tugas Samuel sebagai imam. Padahal jelas itu tidak boleh, dia tidak boleh, hukum Tuhan mengatakan tidak boleh. Tapi kan lalu dia mengatakan, bangsa Filistin sudah di depan mata, aku takut, dan engkau nggak datang-datang. Ya, sehingga identitas diri yang jelas dia itu sebenarnya siapa, perannya apa. Ya, itu yang kemudian membuat komitmen dia juga enggak jelas, apa nih, kenapa dia mengambil alih. Lalu ketika kemudian bangsa Israel melakukan kesalahan, menyimpan sebagian barang, ini juga udah kita bahas ya 2 bulan lalu, dia mengatakan, ya aku takut pada rakyat, ya soalnya rakyat sih, terus saja orang lain yang salah, tetapi tentang siapa dia dan bagaimana dia berelasi secara fisik maupun secara spiritual, itu dia terutama secara spiritual ya, selalu fisik aja, ngelihat nih, oh bangsa Filistin udah dekat, ngelihat, oh Samuel gak ada, jadi segala sesuatu yang serba fisik, yang bisa dia rasakan, bisa dia lihat, tetapi yang spiritual, tentang bagaimana Tuhan mengurapi dia, tentang apa yang dikatakan Samuel bahwa Tuhan memilih engkau untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Filistin. Tujuannya jelas, identitasnya sebenarnya jelas diberikan. Nah, tetapi apa nih yang terjadi? Sehingga identitas yang diberikan itu, yang sebenarnya sudah dibukakan, ternyata tidak bisa menolong dia untuk membuat keputusan-keputusan yang baik. Dan kemudian kalau kita lihat yang juga sudah kita bahas ya 2 bulan lalu tentang Petrus, sama. Baru aja dia mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tiba-tiba beberapa saat kemudian ketika dia melihat, mendengar Tuhan Yesus bilang aku akan menderita, aku akan aku akan begini-begini, langsung bilang Tuhan jauhlah itu daripada engkau gitu kan. Dia langsung menghardik Tuhan Yesus. Jadi sesuatu yang ketika terkait secara spiritual, kalau kita tidak terus-menerus mengingatkan ya, memiliki cara untuk mendekat kepada Tuhan, untuk mengakses area spiritual, kita bisa gampang banget terdistraksi. Kenapa? Karena panca indera kita ini kita latih setiap saat, ya enggak sih? Ngelihat, mendengar, merasakan, sesuatu yang sentuh itu dilatih setiap saat, sengaja maupun tidak sengaja, itu akan terlatih, itu akan makin tajam. Aspek spiritual kita belum tentu. Bagaimana kita melihat dengan iman, melihat dengan mata rohani, itu belum tentu kalau kita tidak dengan sengaja melakukannya.
Nah, berikutnya juga sama ya, orang muda yang kaya itu juga ya, bagaimana kemudian yang kita bahas 2 bulan lalu, bagaimana dia begitu fokus pada hal-hal fisik, sementara Tuhan bicara tentang hal-hal yang spiritual dan nggak ketemu nih apa yang mereka. Nah, saya coba tarik ke kasus kita ya, kasus yang sehari-hari dalam kehidupan. Salah satu yang banyak saya temui kalau terkait pasutri itu adalah konflik yang terkait pengasuhan atau konflik yang terkait perselingkuhan. Biasanya 2 hal itu yang paling banyak. Nah, salah satu yang baru saya tangani ya, karena ada beberapa dan mirip gitu ya. Yang terjadi itu adalah ketika di dalam perjalanan pernikahan ya, tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan ini sendiri belum tentu loh pasutri ketika menikah memikirkan tentang tujuan. Biasanya karena aku mencintaimu dan kamu mencintaiku, mari kita jalan bersama. Tapi lalu jalan bersamanya mau ngapain? Ini tapi itu sesi lain lah ya. Nah, seringkali kemudian yang terjadi adalah ada ada semacam keinginan yang tidak terkatakan bahwa aku menikah karena aku mau bahagia. Aku menikah karena aku mau bahagia. Nah, kemudian ketika kita sebagai seorang manusia mulai membangun identitas diri kita, identitas kita itu apa? Identitas seringkali ditaruh salah satunya di dalam pernikahan. Pernikahan yang bahagia. Pernikahan yang bahagia. Sehingga ketika ternyata ada masalah, pernikahan ini jadi tidak bahagia, ada perselingkuhan, ada percekcokan, identitas diri ini loh, lalu mulai kacau. Jadi tentu saja kita itu identitas ya yang 2 bulan lalu kita bicarakan, itu kita bisa mulai dari mana aja. Kadang-kadang identitas kita praktis ya, misalnya kayak saya sebagai seorang ibu. Apa identitas saya? Oh, saya seorang ibu, saya seorang istri, saya seorang karyawan gitu. Nah, tetapi kemudian akan ada peristiwa-peristiwa ya yang bisa mengintervensi kita, membuat kita jadi menyadari bahwa identitas kita ini, identitas praktis, dasarnya tuh apa? Berdasar pada apa? Nah, ini yang 2 bulan lalu saya bahas tentang bagaimana proses saya dibiarkan Tuhan sakit itu mengingatkan saya lagi dasar yang sempat terlupakan, yang menjadi dasar identitas. Kalau Yohanes mengatakan, Yohanes Pembaptis, itu adalah dia mengatakan, aku adalah suara seperti yang dikatakan nabi. Jadi identitas dia dia tancapkan kepada firman. Nah, identitas kita apa? Waktu saya berbicara ya dengan pasangan ini ya di dalam konteks konflik yang sedang terjadi. Pihak yang diselingkuhi itu perselingkuhan terjadi kira-kira di sini, berbulan-bulan lalu. Konseling itu terjadi di sini nih, ketika terjadi pertemuan. Jadi ini sudah beberapa bulan. Tetapi dia mengatakan, kemarahan saya kok rasanya masih sama. Peristiwa itu kayaknya terjadi baru kemarin, gitu ya. Sesuatu yang menyakitkan sehingga saya tidak bisa mengampuni. Saya tidak bisa, saya tahu saya harus mengampuni, tapi saya tidak bisa mengampuni. Jadi ketika saya ngobrol-ngobrol dengan dia, apa yang membuat jadi sedemikian putus asa, sedemikian gelap gitu ya. Ternyata yaitu identitasnya ditaruh di sini nih. Pernikahan yang bahagia, sehingga begitu pernikahan ini tidak bahagia, hancurlah dia, hancur, aku menderita, aku tidak adil, apa terus menerus, kira-kira seperti itulah yang terjadi, sehingga berbulan-bulan dia menderita sendiri ya. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Itulah yang membuat identitas itu penting sekali, kita itu siapa? Kalau pernikahan seperti yang dikatakan 2 bulan lalu ya, Paul David Tripp itu kan mengatakan, kalau kita tidak mencari identitas kita dalam relasi kita dengan Tuhan, kita akan mencarinya dalam relasi dengan ciptaan, dan inilah yang terjadi. Ketika identitas diri ditaruh pada ciptaan,
pada pernikahan, pada orang lain dan bukan pada Tuhan, itulah saya rasa intervensi yang sebenarnya sedang Tuhan lakukan untuk membuat pasangan ini engah. Identitasmu sedang kamu taruh dalam ciptaan, bukan di dalam relasi vertikal dengan Tuhan, tetapi di dalam relasi horizontal. Ini 2 bulan lalu sudah kita pelajari. Lalu bagaimana? Memangnya apa sih tujuan pernikahan? Saya percaya sih ya, tujuan kita hidup terlepas kita menikah atau tidak, punya anak atau tidak, itu adalah untuk bertumbuh. Karena itu saya juga percaya pernikahan itu tujuannya adalah untuk membuat kita bertumbuh. Jadi kayak saya dengan pasangan juga rada beda ya. Tentu ada sama-samanya, tetapi ada banyak juga perbedaan. Dan bagaimana dia berelasi dengan saya, bagaimana saya berelasi dengan dia, itulah yang membuat dalam konflik-konflik, di dalam perbedaan, dalam debat, itulah kami kemudian bertumbuh. Saya kemudian bertumbuh dalam macam-macam lah, kerendahan hati, kesabaran, ketergantungan pada Tuhan. Kira-kira seperti itu. Dan ini sebenarnya yang sedang kita bicarakan. Kalau relasi ini, maka kita sedang bicara tentu saja salah satu identitas kita sebagai makhluk spiritual. Nah, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ini ayat yang sangat menenangkan ya. Diamlah dan ketahuilah akulah Allah. Jadi ketika saya berbicara dengan pasangan ini ya, ribut sekali suasananya ya, ribut gitu, penuh dengan ini, tetapi, iya tapi. Lalu saya hanya mengatakan, coba sekarang kita tenang dulu, tenang, diam. Mari kita mendiamkan pikiran kita, mendiamkan perasaan. Oh ya, saya perlu sampaikan kalau pasangan ini aktivis gereja ya tentu bukan gereja sini ya. Aktivis gereja yang sangat aktif, sangat baik, dikasihi jemaat, tetapi ternyata mereka sangat struggle di dalam pasangan dan itu tentu saja ditutupi ya, orang-orang tidak ada yang tahu. Nah sehingga ketika saya mengatakan di mana Tuhan pada saat ini, itu langsung diam. Kayak baru sadar, iya ya, di mana Tuhan ya? Di dalam konflik ini di mana Tuhan? Di mana Tuhan ketika terjadi ini itu, ketika pertikaian, ketika ada lempar-lemparan barang? Di mana Tuhan? Lalu mereka mengatakan, iya ya. Ayo coba sekarang kita diam. Ternyata yang dibutuhkan itu hanya diam. Diamlah dan ketahuilah akulah Tuhan. Nah setelah kami berdiam, barulah salah satu mengatakan, kami ingin pulih, kami ingin melewati ini. Karena tadinya sebelumnya enggak, pokoknya terus menerus diputar, gimana caranya, sebenarnya hanya ingin melampiaskan kemarahan aja sih. Dan saya merasa bahwa diam itu satu hal yang bukankah sangat jarang ya kita lakukan. Mungkin kita diam secara fisik, pikiran kita belum tentu diam. Jadi untuk diam. Nah, acceptance salah satu aspek yang paling pertama ya, yang perlu kita sadari apa yang kita butuhkan itu adalah seperti membuka hati kita ya. Seperti hati kita itu kita lapangkan untuk menerima hal-hal yang menyakitkan. Apa yang membuat tidak bisa mengampuni? Itu adalah karena gak bisa terima. Harusnya, mestinya gitu kan. Yaitu karena identitasnya ditaruh di sini. Jadi bukan tentang bertumbuh tapi tentang bahagia. Kalau aku gak bahagia maka udah ini rusuh aja nih. Nah itulah yang kemudian perlu kita lihat ya. Dari mana datangnya? Padahal tahu ya, tahu kenal Tuhan dan lain, tapi ketika kita membiarkan diri kita begitu ribut, itu yang membuat kita jadi tidak terakses kepada identitas spiritual diri kita ya, dan ketergantungan kita pada Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku.
Artinya segala hal ya di dalam penerimaan kita. Saya baru menangani satu kasus, seorang ibu yang sedang sangat terpukul karena anak yang begitu baik selama ini dia lihat, ternyata melakukan hal-hal yang sungguh jauh di luar pemikiran dia. Dia sangat terpukul, dia shock. Lalu dia bicara kepada saya mau konseling gitu ya, dia bilang. Lalu saya mengatakan kepada dia ayat ini. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Segala apa yang terjadi dalam peristiwa hidup kita, tidak ada yang di luar pengetahuan Tuhan. Yang perlu dilakukan adalah buka hati. Kan ketika ada sesuatu yang gak menyenangkan, yang menyakitkan, kita gak kepingin rasakannya. Lalu kita mulai berusaha kontrol supaya perasaan sakit itu gak kita rasakan dengan macam-macam cara. Biasanya cara yang paling sering kita lakukan marah. Karena kita gak mau rasakan itu. Marah itu sebenarnya adalah salah satu defense mechanism kita untuk bertahan terhadap rasa sakit. Biasanya marah. Hal lain menghindar, gak mau ngomongin, pergi. Hal lain cari distraksi, nonton drakor berseri-seri atau main game. Misalnya, macam-macam cara kita. Tetapi apa yang seharusnya kita lakukan itu adalah menerima, seperti kita melapangkan hati kita. Saya katakan kepada ibu yang tadi saya temui, bayangkan, imajinasikan, visualisasikan seperti hati kita itu terbuka dan kita terima rasa sakit itu. Kenapa? Ya karena gak ada pilihan, itulah yang sedang terjadi, itu realitanya. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana kita beriman bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan. Iman itulah yang tidak terjadi pada Raja Saul. Jadi ketika dia merasa bahwa waduh, mana nih Nabi Samuel kok belum datang Samuel. Filistin sudah di depan mata. Lalu dia pikir aku mau mempersembahkan itu ya, membangun mezbah persembahan. Itu apa? Itu kan tindakan fisik. Tetapi sebenarnya yang dibutuhkan adalah iman. Sesuatu yang spiritual. Identitas diri dia sebagai makhluk spiritual, kita butuh beriman. Jelas-jelas aturannya tidak sembarang orang boleh mendirikan mezbah. Jelas-jelas Samuel sudah mengatakan, aku akan datang, tunggu. Tetapi karena fisik nih melihat, takut, lalu kita tidak mengakses aspek spiritual kita. Itulah yang membuat identitas dirinya Saul itu kacau dan dia mengambil keputusan-keputusan yang tidak tepat. Nah, seringkali memang yang terjadi ya, seperti yang tadi nih saya bicarakan. Apa yang terjadi pada saat ini adalah pasangan yang selingkuh itu udah bertobat habis-habisan gitu ya. Segala akses komunikasi, bahkan sampai pindah kantor, sampai segalanya. Tetapi pasangan yang diselingkuhi tidak bisa terima, tetap marah. Wah, akhirnya susah lah, ini muter aja masalahnya. Lalu saya mengatakan bahwa apa yang terjadi di sini ya, di saat kita bertemu ini adalah pasangan yang sudah bertobat. Perselingkuhannya terjadi kapan? Udah lewat. Di sini terjadi nggak perselingkuhan? Enggak. Di sini masih terjadi nggak komunikasi yang intens atau apalah kemungkinan enggak. Ini pasangan yang bertobat itu saya sampai melihat dia sudah saya juga sangat kasihan ya kepada dia ya. Dengan segala upaya dia upayakan, tapi karena pihak yang diselingkuhi ini masih terus ungkit-ungkit, masih terus marah, akhirnya bulet. Nah, apa yang saya katakan adalah, bukankah Alkitab juga mengatakan kesusahan sehari biarlah cukup untuk sehari. Kenapa ketika kita hidup di sini, pikiran dan perasaan kita terus nih ya. Lalu pasangan yang diselingkuhi bilang, nanti kan dia bisa selingkuh lagi. Gitu, makanya aku sulit, nanti kan ini kan masa depan ya. Ini kan masa lalu. Kita tuh hidup di sini, ini bukan realita karena sudah berlalu, ini bukan realita karena belum ada. Realitanya tuh justru ini. Tapi justru di sini kita tidak bisa nikmati. Pertobatan tidak bisa kita nikmati. Perubahan cara pandang tidak bisa kita nikmati. Kenapa? Karena terus ke sini,
terus ke sini. Dan itu biasanya kita nggak sadar. Sesuatu yang terus karena kita begitu ribut di dalam pikiran, di dalam praduga, di dalam emosi yang tidak diproses, pikiran yang tidak diproses, dan tidak mengaitkan diri di dalam sisi spiritual kita ya, sebagai makhluk spiritual yang memiliki Tuhan. Nah, itulah kemudian yang menolong kita ya ketika kita tenang, untuk kita bisa lihat bahwa kita sedang menyia-nyiakan realita untuk menghidupkan hal-hal yang bukan buat. Untuk bisa menyadari kondisi itu kita butuh tenang. Nabi Elia ya, di dalam kisahnya ketika dia lari ketika Isabel mau membunuh dia, kemudian Tuhan mau hadir, Tuhan tidak ada di dalam badai, Tuhan tidak ada di dalam gemuruh. Ketika ada angin sepoi-sepoi, disitulah Tuhan hadir. Naomi dan Ruth di dalam masa depan yang tidak jelas, ketika Naomi ingin mengatakan kepada Ruth untuk mempertemukan Ruth dengan Boas ya. Lalu setelah diatur begini begitu, lalu Naomi mengatakan kepada Ruth di Ruth 3 ayat 18 nanti kalau mau dibaca ya. Diamlah sekarang. Diam, tenang, tunggu. Di dalam segala ketidakpastian bagaimana? Tenang, tunggu, diam. Maria dan Marta kita tahu kisahnya ya. Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan memuji Maria yang memilih duduk tenang di kaki Tuhan dan mendengar, diam dan mendengar. Kita juga tahu dari kehidupan Tuhan Yesus, kalau kita bicara tentang Tuhan Yesus, seluruh perjalanan hidupnya bukankah itu adalah perjalanan acceptance ya, menerima kehendak Tuhan tanpa berusaha melawan itu gitu ya. Dan kita bisa lihat dari ayat-ayat yang saya tulis di situ tentang bagaimana di dalam pelayanan Tuhan Yesus yang begitu padat, dia selalu mencari waktu untuk menyendiri dan diam, menenangkan diri dan diam. Setelah selesai memberi makan 5.000 orang dengan segala hiruk pikuknya itu, dia berkata kepada murid-muridnya, mari kita pergi mencari tempat yang sepi untuk berdiam. Tenang di hadapan Tuhan. Nah, ini saya mau sedikit menceritakan tentang otak kita ini seperti apa ya. Ini mungkin lebih ke arah ilmu pengetahuan ya. Jadi otak kita ini ya, jadi kalau kita ngerasa panik atau merasa marah, merasa nggak berdaya, terus menerus seperti ini, marah-marah terus itu datangnya dari mana sih sebenarnya? Nah, secara sangat garis besar ya, otak kita itu dibagi dengan 3 bagian ini sangat garis besar ya. Otak kita sangat jauh lebih sophisticated daripada ini. Ini saya hanya mau ingin menjelaskan seperti kait mengaitnya, secara realitanya itu seperti apa. Nah, ini yang merah, oh ini nggak bisa kena di ininya ya sudah nggak apa-apa, nggak bisa kena di layar merah ini ya, pointernya ya ternyata nggak bisa, oke nggak apa-apa. Nah, yang bagian merah itu adalah bagian yang instinktif ya, bagian di belakang sini itu adalah area yang kalau misalnya kita menganggap sesuatu itu sebagai ancaman, itu yang biasa bikin kita bisa ngamuk marah, atau kita bisa membeku nggak ngerti harus apa, atau kita seperti ingin lari menghindar. Ketika sesuatu kita anggap sebagai ancaman, misal begini, ketika si pasangan yang diselingkuhi melihat, nih saya nggak mau sebut suami atau istri, soalnya tipikal banget biasanya kalau selingkuh selalu dianggapnya selalu suami gitu ya, belum tentu juga seperti itu ya. Jadi pasangan yang diselingkuhi ini setiap kali melihat pasangannya yang selingkuh ini selalu langsung merasa terancam. Orang ini itulah yang membuat ini nih terserang area merah. Area merah itu adalah area yang bikin kita jadi gampang langsung merasa marah gitu.
ketika kita melihat sesuatu gitu yang mengancam kita, makanya misalnya nih ya, saya juga mirip dengan Tirsa ya, punya mother issue. Sehingga ketika suatu saat saya punya atasan yang cara ngomongnya mirip kayak mama saya, wah saya tuh langsung freeze loh, udah tahu mau ngomong apa langsung nggak tahu nih mau ngomong apa gitu. Jadi sesuatu yang begitu kita anggap gitu ya, kita mengirim sinyal-sinyal ke otak, ini ancaman, ini ancaman. Atau kita ngelihat anak kita misalnya ya, kenapa ketika anak kita lagi tantrum misalnya, kita rasanya pengen marahin dia gitu ya. Itu bisa jadi karena kita merasa ini ancaman, bikin malu aku, bikin langsung respons kita mengirim sinyal-sinyal ke otak yang merah itu tuh. Itu yang membuat jadi marah. Jadi atau kita jadi membeku, bingung mau ngapain. Nah, area yang biru itu lebih area yang terkait emosi. Nah, yang hijau ini di depan prefrontal cortex ini adalah area di mana kita bisa membuat keputusan dengan lebih baik, pertimbangan, keputusan, hal-hal yang reason, self awareness, menganalisa, memplanning, merencanakan, itu semuanya ada di sini. Nah, yang terjadi adalah seringkali kalau misalnya kita sedang menghadapi sesuatu, saya rasa mungkin salah satunya itu juga yang mungkin dialami oleh Raja Saul ya. Dia merasa begitu Filistin mendekat, wah langsung respons dia mengirim sinyal-sinyal ke otak yang membuat dia langsung jadi rasanya ingin melakukan sesuatu dan tidak bisa diam menunggu. Nah, lalu apa yang harusnya kita lakukan? Itulah yang kemudian saya ajak pasangan yang kemarin saya konseling untuk diam, menarik nafas, menarik nafas. Apa yang sedang terjadi? Sebenarnya kita sedang kirim sinyal ke otak kita. Jadi gini, kalau misalnya kita merasa itu ancaman, biasanya apa sih yang terjadi? Duduk gitu kan ya. Kalau kita merasa ada sesuatu yang melakukan, detak jantung kita duduk, nafas kita pendek-pendek gitu kan. Dan kemudian badan kita mungkin akan tegang gitu. Jadi emosi itu kan menimbulkan sensasi-sensasi di tubuh. Menarik nafas, tadi salah satu kesaksiannya Tirsa ya, menarik nafas itu sebenarnya kita sedang mengirim sinyal ke sistem saraf kita bahwa ini false alarm gitu ya, false alarm, apa sinyalnya salah, bukan, tidak ada bahaya, tenang, semua tenang. Sebenarnya itu yang sedang dilakukan. Sehingga ketika kita menarik nafas dengan tenang, itu akan membuat detak jantung lebih tenang, nafas kita lebih tenang, maka itu mengirim sinyal ke otak, tidak ada bahaya, nggak ada ancaman, semua baik-baik saja. Nah, itulah kemudian yang membuat koneksi area merah itu terputus, nah sehingga kita bisa mengakses area berpikir kita. Sehingga kita bisa berpikir dengan tenang dan tidak dipengaruhi emosi. Nah, nanti di sesi 2 minggu lagi, 2 bulan, bukan yang 2 bulan lagi ya, 2 bulan berikutnya, itu kita akan lebih banyak sih membahas tentang itu ya, tentang bagaimana meregulasi emosi negatif. Sehingga di dalam keinginan kita untuk mengampuni, kenapa seringkali sulit mengampuni? Di dalam keinginan kita untuk memberi kesaksian yang baik, kenapa kok kita seringkali nggak bisa menahan marah kita gitu ya, sehingga akhirnya kita jadi batu sandungan. Nah, itu sebenarnya ada hal-hal yang kita bisa pelajari ya secara hasil dari riset ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu malam hari ini ya Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang identitas diri kita dan bagaimana kita seringkali walaupun kita tahu kita siapa, ternyata tidak terakses gitu ya, terlupakan. Itu adalah seringkali salah satu hal yang terjadi adalah karena kita tidak tenang. Dan kita tidak menggunakan apa yang ada pada diri kita, yaitu otak yang sudah dianugerahkan Tuhan untuk kita atur sehingga kita bisa mengendalikannya, memutus area emosi ini dan kemudian kita bisa mengalihkan ke area yang berpikir. Itu adalah dengan tenang, dengan bernafas. Ya, kita sih semua bernafas ya setiap hari, tetapi itu nafas yang otomatis, itu sangat berbeda dengan nafas yang diniatkan. Nah, kalau Bapak Ibu tidak
keberatan, saya ingin mengajak kita latihan sedikit gitu ya, latihan bernafas. Latihan bernafas yang bisa menolong kita untuk memutus ya, untuk kemudian mengembalikan ke area otak berpikir kita. Nah, tetapi memang ini sesuatu yang harus banyak dilatih, karena kalau kita nggak latih, nggak inget. Kalau lagi emosi nggak inget. Tapi kalau kita biasa latih, ini kan udara lagi panas banget ya nggak? Panas banget. Saya udah bilang di dalam kesadaran saya bilang ke suami saya, hati-hati ya, kita kayaknya emosi kita lagi agak naik turun nih karena panas. Karena panas tuh mempengaruhi. Kalau kita lapar kita lebih gampang marah nggak sih? Kan iya ya. Jadi fisik itu mempengaruhi emosi. Ada kaitan sangat kuat antara fisik dengan emosi kita. Nah jadi saya bilang udah kita nafas dulu, tenang. Bernafas kalau udah mulai nafas tenang. Kita tenangkan diri kita gitu ya. Nah tapi kalau itu nggak biasa kita latih, kita bisa lupa gitu ya. Nah kalau Bapak Ibu nggak keberatan, coba kita latih sebentar. Nggak usah, nggak apa-apa, berdiri aja. Jadi kita duduk dengan serileks mungkin, serileks senyaman yang kita mau, yang kita anggap paling enak. Kita duduk, kemudian kalau nyaman boleh menutup mata, tapi kalau mau buka mata juga tidak apa-apa. Kalau saya lebih senang menutup mata, karena menutup mata itu membuat saya lebih mudah mengakses ke dalam diri saya. Kemudian kita bernafas seperti biasa. Di saat-saat seperti ini kalau kita tidak biasa, biasanya banyak pikiran yang muncul. Pikiran-pikiran yang muncul itu kita terima saja. Ya, ada pikiran tentang ini. Ya, ada pikiran tentang itu. Kita terima saja. Tapi lalu fokus kita arahkan pada nafas kita. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas dari hidung, buang nafas dari hidung. Sambil kita tarik nafas, coba kita perhatikan. Kalau mungkin otot wajah kita tegang, kita rilekskan. Kadang-kadang tanpa kita sadar, otot leher kita tegang, kita rilekskan, kita tenangkan. Kadang-kadang tanpa sadar tangan kita mengepal, kita rilekskan. Tersenyum. Tarik nafas, buang nafas. Nah, kita mulai lebih fokus kepada nafas kita. Rasakan tarik nafas, rasakan udara hangat masuk ke hidung kita, masuk ke dada kita. Kemudian buang nafas, rasakan udara keluar dari dada kita, dari hidung kita. Tarik nafas, rasakan udara, sengajakan rasakan. Buang nafas, rasakan udara keluar. Kemudian kita mulai bayangkan ya, bayangkan seperti di mulut kita itu ada sedotan yang kecil. Nah, sehingga ketika kita tarik nafas dari hidung, nanti kita keluarkan lewat mulut. Nah, sehingga kalau ada sedotan tentu keluarnya pelan-pelan gitu ya. Nah, kita coba tarik nafas lewat hidung, lalu kita keluarkan pelan-pelan lewat mulut kita seperti ada sedotan. Tersenyum. Tarik nafas sedalam yang kita bisa. Buang pelan lewat mulut. Sambil kita tarik nafas, sambil kita perhatikan kalau kening kadang berkerut, kita rilekskan. Leher kadang tegang, rilekskan, kita nikmati. Tarik nafas sedalam yang kita bisa, jangan dipaksa, jangan sampai terengah-engah. Buang nafas pelan, lambat.
sedikit demi sedikit. Tarik nafas, bayangkan kesegaran udara, oksigen kita masukkan ke dada kita. Kemudian sambil buang nafas, kita bayangkan, kita keluarkan pelan-pelan nafas kita. Sambil bayangkan segala kelelahan kita, segala kesesakan pikiran yang penuh, itu kita buang bersama-sama dengan nafas kita. Tarik nafas, buang nafas. Lakukan sendiri beberapa saat. Ketenangan seperti ini membuat kita lebih mudah mengakses ke dalam diri kita untuk mengenali apa yang ada di dalam diri kita. Ketenangan seperti inilah yang bisa menolong kita lebih memahami apa artinya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Seringkali di tengah keriuhan pikiran kita, keriuhan emosi kita, kita tidak sanggup lagi mengatakan, Tuhan, Engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi ketika kita diam, tenang, diamlah dan ketahuilah akulah Tuhan. Di dalam ketenangan seperti inilah kita bisa lebih jernih memandang, melihat masalah kita, relasi kita dengan Tuhan, menaruh proporsi yang tepat relasi kita dengan sesama, dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan pekerjaan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang tenang oleh karena namanya. Sekalipun aku ada di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengiringi aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih ya Tuhan, karena segala hal yang terjadi dalam hidup kami membuat kami melihat betapa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh apa yang hari ini kami renungkan. Kiranya Engkau yang bekerja ya Roh Kudus untuk makin membuat kami mengerti bagaimana identitas diri kami sebagai makhluk spiritual yang seringkali kami tidak sanggup akses, seringkali terabaikan. Kami mulai belajar untuk lebih fokus, karena dunia ini dengan segala hal yang terjadi begitu menarik-narik kami ke sana kemari Tuhan. Nilai-nilai yang ditawarkan dunia begitu kuat. Kami begitu gampang terbawa ke sana kemari Tuhan. Kami berdoa kiranya di dalam anugerah-Mu yang besar, anugerah-Mu yang selalu cukup buat kami,
Kiranya Engkau menolong kami Tuhan, agar kami bisa dengan setia menyediakan waktu untuk tenang bersama dengan Tuhan. Sehingga kami bisa mengakses spiritualitas iman kami, penerimaan kami. Kami bisa melihat dengan mata iman kami, di dalam ketenangan kami, bahwa Engkau adalah gembala kami. Kami tidak akan kekurangan, Engkau adalah Allah kami. Terima kasih Tuhan, kami menutup seluruh perenungan kami, pembicaraan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, terima kasih. Oh ya, ada tanya jawab ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk Ibu Agape yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, juga sungguh luar biasa ya. Mengapa pakai mic itu, saya suruh Ibu Agape duduk tenang dulu. Oke, kita sampai pada sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin ada pertanyaan kepada Ibu Agape, silahkan, saya persilakan. Siapa yang terlebih dahulu? Ada yang bertanya? Oke, Pak, silakan. Ya, terima kasih. Saya tertarik dengan tadi mengenai merenungkan tadi ya, membayangkan. Nah, apakah itu mirip seperti meditasi? Ini sebagai info sedikit ya, latar belakang saya. Waktu saya masih mahasiswa, pernah ikut suatu aliran. Dibilang waktu itu kebatinan. Nah, itu ada acara mengenai meditasi. Lalu memusatkan pikiran kepada suatu hal. Jadi seolah-olah di situ nanti ada suatu semacam apalah panggilan gitu loh. Gitu. Nah, kalau tadi kan misalnya membayangkan hal-hal yang seperti masalah gitu ya, supaya dienyahkan. Kalau ada kita masalah, lalu minta pimpinan Tuhan. Nah, apa bedanya seperti yang Ibu tadi katakan? Oke, mirip meditasi gitu loh. Namanya apa ya itu? Kalau bagi saya itu saya namakan tenang aja, tenang, menenangkan pikiran. Karena kalau kita tidak menyengajakan ya, kalau kita tidak menyengajakan untuk diam dan tenang, wah kita itu, wah gitu loh, kesana kemari terus pikiran itu ya. Pikiran itu kenapa sih kok sekarang yang namanya kata healing itu ya naik daun banget, healing gitu kan. Aduh perlu healing, butuh healing nih, butuh healing. Padahal kalau kita pikir-pikir ya, kita itu 7 hari, 2 hari kan hari libur. Kalaupun hari kerja 8 jam, setelah itu kita pulang. Jadi sebenarnya kalau kita bisa memproses diri kita dengan cara yang benar ya, artinya gini, bagaimana cara kita menghadapi masalah gitu ya. Apakah kita kalau kita nggak dengan niatkan, itu pikiran bisa terus tuh masalah kita putar, nah itulah persis yang terjadi. Sehingga peristiwa yang berbulan-bulan lalu rasanya kayak baru kemarin. Jadi kalau kita tidak menyengajakan gitu loh, untuk diam, tenang, lalu kita fokus kepada satu hal. Nah, fokus kita sebagai orang percaya tentu saja kepada Tuhan.
Ada memang aliran meditasi yang bahkan dulu saya pernah diajarkan nih, di dalam persekutuan lagi diajarinnya. Kosongkan pikiran. Waduh, itu sih saya ngeri ya kalau misalnya pikiran kosong. Tapi emang apa bisa kita mengosongkan pikiran? Gak tahu juga saya, bisa gak kita mengosongkan pikiran? Kita melupakan segala hal yang pernah kita ingat. Gak tahu saya, secara keilmuan yang saya pelajari itu tidak natural lah gitu ya. Jadi yang tadi kita lakukan, makanya tadi saya jelaskan tentang fungsi otak ya. Jadi nafas itu ketika kita menarik nafas dalam, jadi gini, kalau kita lagi panik atau kita lagi banyak masalah, itu biasanya jantung kita, tekanan darah kita, itu fisik semua gitu ya Pak. Tekanan darah, nafas kita terengah-engah segala macam itulah yang membuat kita koneksinya terus menerus ke area otak itu yang panas tuh. Sehingga kita nggak bisa mikir. Nah tenang yang tadi itu sebenarnya ilmiah, pendekatan ilmiah. Itu ketika kita bernafas, itu kita sebenarnya sedang memberi sinyal-sinyal ke tubuh kita, membuat detak jantung lebih tenang, membuat nafas lebih stabil. Itu mengirim sinyal ke sistem saraf tubuh bahwa nggak ada bahaya, nggak ada yang perlu ditakutkan, tenang. Nah itulah yang kemudian membuat kita bisa mengakses area pikiran kita. Lalu kita bisa berpikir jernih. Nah gitu ya, sering kali kan bilang, aduh gue gak bisa mikir gitu kan. Itu biasanya karena emosi kita begitu kuat. Nah kita perlu menjernihkan pikiran. Nah salah satu cara yang bisa dilakukan itu. Kenapa itu yang saya ajar? Karena itu paling simpel. Kita semua punya nafas. Kalau udah gak punya nafas kita udah mati gitu kan. Ada banyak cara sih, pakai alat-alat bantu atau teknik-teknik lain, tapi itu lebih rumit gitu ya. Nah nafas itu sesuatu yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Nah itu makanya saya pakai, tetapi tentang apakah kita fokus ke masalah, justru bukan. Kita bukan fokus kepada masalah, fokus kita tentu kepada Tuhan, tetapi bukankah kalau kita sedang riuh dengan masalah ya, pikiran kita kadang-kadang juga gak inget Tuhan. Walaupun kita tahu Tuhan itu ada, gak terakses gitu loh, tidak menjadi realita. Sehingga tidak menjadi sumber kekuatan untuk kita bisa mengambil putusan yang tepat. Daripada kemudian terbawa emosi atau mengucapkan kata-kata yang lalu kita sesali. Gitu. Jadi latihan tadi adalah salah satu latihan sederhana dimanapun bisa kita lakukan. Saya biasanya juga kalau misalnya kayak tiba-tiba rame kayak di naik kereta gitu ya, misalnya tiba-tiba rame, saya langsung tarik nafas saja tenang untuk mengatakan pada diri, tenang, ingat kamu siapa, ya aku adalah orang percaya yang hidup itu bukan tanpa tujuan. Kadang kan kita relasi sama orang tuh ya, kita suka lupa kita tuh saksi Tuhan kan gitu ya. Kita bisa begitu dilanggar hak kita, marah gitu kan. Tempat duduk di kereta belum tentu kita mau berdiri nggak sih. Kita kadang-kadang ketika kita sedang begitu sibuk dengan kehidupan kita lupa gitu identitas diri kita itu siapa. Nah menenangkan diri seperti itu sangat banyak menolong saya untuk jadi jernih lagi. Ingat, oh iya, aku menjadi saksi bagaimana caranya menjadi lebih sabar, bagaimana caranya membuat orang lain bisa memuliakan Tuhan lewat aku. Nah itu hal-hal yang kadang-kadang sulit kita akses kalau kita tidak tenang. Kira-kira gitu sih Pak. Oke. Minta tambah sedikit. Perlu nggak kita membayangkan sesuatu supaya bisa kita waktu memikirkan hal yang tenang? Misalnya membayangkan suatu pemandangan yang indah, atau misalnya membayangkan suatu peribadatan yang indah. Kalau misalnya sampai cuma membuat kosong saja, kayaknya nggak mungkin lah pikiran kita ya, karena sistem saraf listriknya itu tak bekerja. Terima kasih. Iya betul. Sebenarnya justru fokus kita bukan pada pikiran. Karena justru kita lagi ingin menenangkan pikiran kita. Makanya tadi saya katakan ketika kita sedang diam biasanya bermunculan pikiran. Terima aja. Kadang-kadang kan kita gini, aduh kenapa sih ada pikiran ini, aduh kenapa sih gitu. Nah itu kemudian yang bikin kita rusuh lagi nih, bikin kita gak bisa tenang. Nah makanya kita perlu terima saja, oh iya ada pikiran itu, terima saja. Kita bernafas aja, tapi gak diikutin gitu Pak.
nggak digituin. Nah, kalau saya sebagai orang percaya, lalu kita fokus tadi itu, saya nggak merencanakan untuk mengucapkan Mazmur 23. Tetapi di dalam ketenangan saya tiba-tiba saya membayangkan, tiba-tiba seperti hadir gambaran itu. Dan itu membuat saya jadi lebih rasanya kayak nyaman gitu ya bersama dengan Tuhan. Gitu. Itu sih yang terjadi ya. Tapi apakah dengan sengaja? Itu sebenarnya sangat ini ya, tidak ada yang harus begini harus begitu. Di dalam kita mendekat kepada Tuhan gitu ya. Itu kan tidak ada sesuatu yang harus begini harus begitu. Tapi kita tenang. Seringkali fokus kita pada masalah, fokus kita pada orang yang menyakiti kita. Nah, bagaimana membuat fokus kita teralih kepada Tuhan? Salah satunya adalah dengan menenangkan diri. Nah, itu yang seringkali kita lupa. Kita terbawa aja terus nih dengan pikiran kita. Gitu. Nah, ini salah satu latihan sih. Oh ya, tentu saja tidak harus begitu, tapi ini salah satu latihan yang seringkali saya sarankan ya di ruang-ruang konseling, sangat sederhana tapi sangat menolong. Oke. Terima kasih. Tadi baru saya kenalan ya sama Bapak. Cuman saya lupa namanya siapa. Mungkin karena kurang tenang ya saya. Oh, Pak. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya dan udah puas ya. Untuk yang lain mungkin ada pertanyaan yang lain. Kami persilakan, mungkin ada yang bertanya? Oke, Tirsa, ambil mic-nya sendiri. Iya, bagaimana membedakan dengan tadi kan sempat statement mengenyahkan pikiran gitu ya. Fokus mengalihkan kepada Tuhan, bagaimana membedakan kita tuh sedang menerima sama menekan emosi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang lagi dalam bahaya. Jadi kan kondisinya tetap mengancam ya. Maksudnya kondisi yang betul-betul genting dan mengancam. Apa fungsi tenang itu? Oke, terima kasih. Oke, yang pertama itu menekan emosi itu misalnya begini loh. Kalau misalnya kita ada satu peristiwa bikin kita marah gitu ya. Lalu kita bisa menekannya dengan cara misalnya gini. Udah gue gak mau rasain karena masa marah nih di depan orang-orang, jaim gitu ya, perlu menjagain. Kita tidak mau rasakan rasa marah itu. Atau misalnya kita, jadi entah dengan kita tekan, entah dengan kita denial, enggak kok saya baik-baik aja. Maaf ya tadi saya baik-baik aja gitu kan. Itu kita denial, ada sebuah perasaan emosi yang kita enggak mau terima. Tetapi yang namanya acceptance, menerima, ini sebenarnya agak panjang ya penjelasan tentang acceptance, jadi saya nggak mau bahas terlalu detail. Tapi itu kira-kira seperti ketika kita marah, kita rasakan gitu loh, kita terima sensasi. Jadi gini, emosi itu kan sensasi. Emosi itu sensasi. Emosi itu bukan sesuatu yang kayak abstrak, di angan-angan enggak, itu realita. Dan emosi itu sesuatu yang memang Alkitab juga bicara soal emosi. Nah, emosi apapun yang hadir pasti menimbulkan sensasi di badan kita. Misalnya kalau marah ya itu ya yang paling sering kita rasakan, paling gampang. Duk 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 duk. Ini terus tangan mengepal gitu ya. Nah, kalau misalnya kita accept, itu adalah seperti kita membuka hati kita, membiarkan itu rasa. Nah, tetapi kuncinya adalah ini, seringkali kalau misalnya kita sedang merasakan emosi itu, lalu pikiran kita emang tuh orang, emang dasar dari dulu dia selalu begitu, emang selalu deh pasti. Nah itu tuh yang biasanya membuat, makin, itulah yang membuat orang bilang emosi jangan dirasakan. Nah itu, tapi itu salah, justru bukan begitu. Emosi itu, nih hasil penelitian dari seorang profesor dari Harvard bilang begini, ini kayaknya gak enak ya duduk ya, 30 sampai 90 detik paling lama emosi itu akan hilang. Jadi emosi itu seperti apa sih kalau kita mau bayangkan, itu seperti ombak. Jadi pertama dia datang jebyar, rasanya kenceng banget. Kemudian mulai jebyar,
hilang. Makanya kalau kita berantem nih suami istri, lalu kita tidur dengan kesal, besok paginya gimana? Masih kesal gitu enggak? Enggak. Karena emosi itu dia akan berlalu. Dia akan berlalu, dan kalau kita nggak kasih makan, kita nggak kasih minyak gitu ya, kita nggak bakar pakai pikiran negatif kita, 30 sampai 90 detik emosi itu akan berlalu. Nah, cuman masalahnya seringkali begitu emosi itu datang, nah kita nggak bisa mengontrol diri. Itulah gunanya tarik nafas. Itu untuk mengatakan, ayo tenang, tenang, tenang. Sehingga ketika kita menjaga, maksudnya dalam konteks bagaimana nih kesaksian hidup kita, ya bukan karena kita pura-pura, bukan karena kita menekan, bukan karena kita mengabaikan, karena suatu saat pasti meledak gitu ya. Sesuatu yang kita simpan pasti berubah, rasa kita terhadap orang itu pasti gak akan sama. Dan pasti sulit banget kita yang namanya mengampuni kalau seperti itu. Jadi itu bedanya antara menekan dengan membuka. Jadi ketika kita merasakan berarti kan kita menerima sensasinya. Detak jantung yang berubah. Kalau kita merasa frustrasi atau sedih gitu ya, badan kita lebih dingin, kayaknya lemes, nafas kita kayak pelan. Nah itu kita rasakan, diam, tenang, tarik nafas, itu akan berlalu dan membuat kita bisa mengakses area pikiran jernih kita. Nah itu kadang banyak menolong ya di dalam relasi pasangan yang seringkali terlalu cepat nih interaksi, gitu saut-sautan ya. Nah itu yang kemudian bisa menolong sehingga kita nggak kebablasan mengucapkan kalimat kata-kata yang bisa menyakitkan. Yang kedua apa ya? Oh iya, kalau memang ada bahaya, jadi gini, kalau memang depan saya ada beruang gitu ya, itu kan area otak untuk survival itu memang Tuhan kasih untuk itu. Makanya ketika manusia itu diciptakan, otaknya yang paling duluan berkembang tuh area itu. Karena kita memang butuh itu untuk survival. Jadi kalau zaman dulu kan orang kayak kalau keluar gua orang zaman dulu, orang kuno kan dia cuma punya dua pilihan. Hari ini gue makan atau gue dimakan, kan gitu. Nah makanya otak itu sangat dibutuhkan untuk survival. Makanya itu yang paling duluan berkembang. Jadi anak-anak kita tuh itu masih kecil itu, wah itu otak emosinya sangat kuat, makanya kita harus hati-hati. Karena yang paling kuat itu emosi, bagian untuk mempertimbangkan, memahami, mengambil itu belum ada, belum berkembang. Jadi makanya mereka seringkali mengambil keputusan yang ceroboh. Nah jadi ketika memang ada bahaya yang memang kita harus, nah tapi kan seringkali hal yang bukan bahaya, ini suami loh ya, pasangan, tapi kita bisa merasa begitu terancam. Nah itu kita nggak butuh tuh, akses ke otak itu kita nggak butuh. Nah itulah salah satu teknik yang bisa kita pakai ya, untuk menolong kita untuk kayak jangkar gitu ya, sehingga kita nggak gampang terbawa ke sana kemari. Kira-kira seperti itu sih. Oke. Terima kasih. Gimana Tirsa? Oke. Yang lain gimana? Ada pertanyaan yang baru? Kayaknya lo seroni ini senyum-senyum, nggak ada. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya kasih 2 pertanyaan lagi ya, karena batas waktu. Tapi tadi menarik ya, saya kira apa yang dijelaskan Ibu Agape itu juga terjadi di setiap rumah tangga kita ya. Terutama saya juga kadang ada konflik atau apa itu kita kurang tenang menghadapinya. Berapi-api, merasa terancam dengan pasangan kita. Padahal itu pasangan kita masa ngancam sih gitu. Tapi perasaan kita, wah gua terancam nih sebagai kepala rumah tangga, masa dia yang ngatur. Ya. Oke, ada lagi yang lain. Oh itu, oh enggak. Soalnya lihat, iya. Beruang. Poni, sini, mau tanya. Di sini enggak. Oke. Malam ini, oke. Dapat pasien saya. Kalau ada. Jadi kalau dari yang paparan Ibu itu ya Bu, setiap kita sebenarnya bisa mengatur emosi kita ya. Setiap manusia apalagi sebagai
anak Tuhan gitu. Jadi tidak ada istilah kita menyalahkan kondisi, menyalahkan orang lain ketika sesuatu ancaman, ketika sesuatu masalah terjadi dalam kehidupan kita. Benar kan, Bu? Ya, kira-kira begitu. Ini apa terusannya nih? Saya merasa terancam nih. Enggak. Ya itu sih Bu, maksudnya dari apa yang Ibu tadi paparkan, sebenarnya kita sebagai orang percaya harusnya punya kendali atas diri kita bisa mengatur emosi kita di dalam kondisi apapun gitu ya Bu ya. Iya betul, dan disitulah peran identitas diri sebenarnya ya. Jadi identitas diri yang jelas, seperti kalau saya selalu membandingkan antara Yohanes sama Raja Saul itu ya. Identitas diri yang gak jelas itu loh, yang sering kali bikin kita jadi nggak jelas juga nih, apa nih, siapa aku ini, itu bikin gelisah itu loh. Karena kita nggak ngerti apa ini, bagaimana aku bergerak, bagaimana menghadapi masalah ini, bagaimana, apa dasarnya, siapa aku, apa nih keputusan. Nah seringkali kalau kita nggak punya identitas diri yang jelas, itulah yang membuat kita sangat mudah dipengaruhi luar, sangat mudah dipengaruhi luar. Itu saya seneng banget selalu mengambil ilustrasi si Shane itu ya. Itu bikin saya sedih, kasihan anak itu ya, Shane yang temannya Mario Dandi itu loh. Yang papanya bilang, anak ini, saya 2 bulan lalu ngomongin ini enggak ya? Enggak ya. Jadi kan ketika dia di interview nih bapaknya, lalu bapaknya bilang, saya nggak percaya anak saya begitu. Dia anak yang baik dan penurut. Itu kata bapaknya. Nah itu kan membuat kita bertanya-tanya ya, baik dan penurut kok bisa begitu. Nah bagi kita yang ngerti, kita tahu bahwa gak cukup baik dan penurut. Baik menurut apa? Baik dengan standar apa? Nurut kepada apa? Itu kan sebenarnya lagi bicara identitas diri. Ketika temennya ngajak, ayo, mungkin pertama dia gak ngerti, tapi bapaknya bilang gini, awalnya dia gak mau. Diajak berkali-kali akhirnya mau. Nah dari situ kita bisa tahu awalnya mungkin dia udah tahu bahwa mau diajak melakukan sesuatu yang buruk, karena dia berkali-kali akhirnya mau. Karena ada hutang budi katanya kepada ini. Lalu ketika disuruh memvideokan itu peristiwa kekerasan yang kayak gitu ya, kalau kita lihat rekonstruksinya, aduh rasanya ya bisa begitu ya. Itu kok mau ya memvideokan anak yang baik dan penurut. Nah itu bicara soal identitas. Jadi pengasuhan yang diberikan kepada dia selama ini membuat dia jadi baik dan nurut sama bapaknya. Tapi karena apa nggak tahu ya, takutkah apa kita nggak tahu. Tapi yang jelas identitas dirinya nggak terbentuk, sehingga dia nggak tahu ini aku menghadapi kayak gini, apa keputusanku. Gitu kan, kalau misalnya memang jelas aku seseorang yang mengerti apa yang baik dan yang benar, aku nggak akan mau kan gitu sebenarnya. Jadi itu masalah identitas itu. Tetapi kalau kita nggak kenal siapa diri kita nggak ngerti prinsip-prinsipnya, value dalam hidup ini apa, keyakinan kita tuh dasarnya apa nih ya, dasarnya ini apa, itulah yang bikin kita gampang terpengaruh. Satu sisi lain seperti Raja Saul, gampang nyalahin. Yang tadi Ibu bilang ya, nyalahin ini, nyalahin itu, gara-gara ini sih, gara-gara rakyat sih, gara-gara Samuel datangnya telat sih, gara-gara ini. Ya seperti itu. Jadi identitas diri itu sungguh-sungguh penting, dan itulah salah satu tugas terberat kita sebagai orang tua, menolong anak-anak kita ketemu identitas dirinya. Gitu Bu. Thank you Bu. Ya terima kasih. Oke. Mungkin ada lagi satu pertanyaan terakhir, Pak Anwar, silakan. Ya, jangan tanya badminton ya, ini beda ya. Gimana supaya bisa menang? Pak, Bu, saya mau nanya gini, kita kan makhluk sosial juga ya, artinya kita ini bersosialisasi dan punya prinsip, punya pandangan, kita juga punya latar belakang dan sebagainya. Nah itu yang membuat kita kan punya cara berpikir dan punya emosi. Emosi itu kan tidak selalu jahat, tidak selalu negatif, dan justru emosi itu yang membentuk seseorang apabila dia
mengalami itu kemudian bisa meredamnya, mengontrolnya seperti ombak tadi gitu ya. Nah, sama seperti kalau di Alkitab kan juga kita pernah tahu bahwa Tuhan Yesus juga marah, emosi, mengobrak-abrik yang jualan dan sebagainya. Apakah salah itu, Bu? Enggak kan, Bu, mestinya. Cuman kita belajar gimana cara untuk mengontrol itu ketika setelah kita emosi. Dan kita juga apakah harus mengakui setiap kali emosi kita pasti salah? Menurut saya enggak, Bu. Kita boleh emosi, tapi habis itu ya jangan sampai melukai orang lain mungkin ya. Ya itu kan apakah atau kita mendingan diem aja, lambat berkata-kata, diem, jadi nggak ada masalah, ya kan? Nah, gimana, Bu? Seseorang kan pasti ada masa mengalaminya seiring umur, kedewasaan, kita dengerin firman Tuhan. Nah, itu kan dari sisi spiritual. Kalau kita banyak menggunakan fisikal, analisa, logika, seringkali kan ya tadi banyak konflik, problem. Kita nggak suka, cara pandangnya beda, pasti udah emosi bawaannya, apalagi disakiti. Atau ya tadi sampai diselingkuhin, atau wah pasangan kita aja berseberangan idenya sama kita. Itu kan jadi konflik juga kan, Bu. Nah, ini kan kalau ini sih saya belajarnya cuma menenangkan diri, balik ke spiritual supaya reda lagi, supaya ya lupakan yang sudah lewat. Apakah itu sih, Bu? Iya, baik. Terima kasih, Pak. Emosi itu realita ya. Jadi manusia itu kan terdiri dari 3 hal ya. Terima kasih, Pak. Jadi teorinya kan mengatakan manusia itu terdiri dari emosi, pikiran, dan tingkah laku. Emosi pasti mempengaruhi pikiran, mempengaruhi tingkah laku. Begitu juga tingkah laku mempengaruhi emosi, mempengaruhi, ini semuanya saling mempengaruhi. Misalnya begini, kalau emosi kita lagi lesu, saya tuh setiap pagi selalu olahraga ya. Lalu saya menyadari banget saat saya lagi lesu, ketika saya olahraga, wah langsung emosi saya positif. Karena apa? Tingkah laku mempengaruhi. Tingkah laku yang positif ya. Kalau kemudian saya jadi ketika saya lagi lesu saya tidur-tiduran, saya rasa emosi saya juga akan negatif. Tapi karena saya melakukan sesuatu yang positif, emosi kita juga jadi positif. Dan itu mempengaruhi pikiran, sehingga pikiran juga menjadi positif. Tetapi kalau emosi kita negatif, misalnya kita lagi kesel, saya lagi kesel nih sama Tirsa. Gitu ya, saya menganggap dia selalu melakukan hal-hal yang curang kepada saya gitu ya. Saya merasa emosi, pikiran negatif itu membuat saya jadi negatif terhadap dia. Nggak mungkin saya kemudian merasa hangat dekat dengan dia. Nggak mungkin, emosi saya negatif dan saya akan berusaha menjauh dari dia. Jadi yang negatif akan negatif. Kira-kira tuh seperti itu. Artinya ketika emosi kita negatif, lalu emosi negatif ini kita biarkan, itu pasti akan mempengaruhi tingkah laku dan pikiran kita. Cara berpikir kita menjadi negatif, tingkah laku kita bisa nggak sadar mukanya jutek. Atau nada suara itu loh ya, yang kadang-kadang kita nggak sadar. Nada suara kita bisa begitu tajam gitu ya. Nah, apa yang tadi sedang kita pelajari bersama bukan tentang tidak boleh merasakan emosi. Dan memang betul yang tadi Bapak bilang ya, apakah emosi itu buruk? Ya enggak. Emosi-emosi yang dianggap negatif pun, itu makanya saya biasanya menyebutnya emosi yang helpful atau unhelpful gitu. Nah, karena nggak ada yang negatif. Memangnya misalnya kayak takut. Takut itu kan sesuatu yang memang kita butuhkan.
di dalam situasi tertentu sampai batas tertentu. Khawatir, kalau mau ujian kita nggak punya rasa khawatir gimana? Kita nggak akan siap-siap dong. Anak kita sakit terus kita nggak cemas gitu. Kalau nggak kan nggak, kita nggak. Nah, jadi emang betul yang Bapak bilang. Jadi itu sesuatu yang kita bisa lihat dari sisi itu menolong atau tidak menolong di saat itu, emosi, kehadiran emosi itu. Kira-kira seperti itu. Nah, masalahnya adalah seringkali kita kebablasan, dengan maksudnya kita tidak bisa memproses emosi kita sehingga emosi kita itu menjadi begitu kuat, lalu mempengaruhi pikiran kita kuat, lalu tingkah laku kita juga jadi begitu kuat. Entah kita kemudian jadi mengeluarkan kata-kata atau kita bereaksi seperti melempar barang atau apa. Nah, itulah maksudnya kita perlu mengenali emosi kita, lalu kita memprosesnya. Jadi bukan dikontrol seperti kayak misalnya kayak marah. Aku nggak mau nih ngerasain marah ini nih. Lalu supaya rasa marah ini nggak aku rasakan, kita berusaha kontrol dengan macam-macam cara. Yaitu ntar dengan kita abaikan, kita lupakan, dengan kita nonton, dengan kita membaca, dengan kita lari untuk melupakan. Lah kita balik, masalahnya masih tetap ada. Ketika kita memproses sehingga emosi kita menjadi positif, kalau di dalam gambar yang tadi, ketika kemudian kita memproses lalu kita bisa balik ke pikiran yang jernih, itulah yang akan mendorong kita menyelesaikan masalah. Karena seringkali yang terjadi adalah masalah didiamkan, tidak diselesaikan, pasti itu akan mempengaruhi nih. Tiga ini pasti, suatu saat tinggal tunggu aja waktunya, kapan meledaknya gitu. Jadi itu kira-kira ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin pertanyaan terakhir ya. Tadi berkaitan dengan yang pasangan ya Bu ya. Jadi bagaimana kalau salah satu pasangan kita mengenal identitas diri kita, tetapi pasangan kita tidak mengenal identitas dirinya. Dan bagaimana caranya kita bisa membawa kepada tujuan mulia dari pernikahan? Gimana Bu? Ini pertanyaannya. Ya, pertanyaannya ini berat ya. Tapi itu bisa jadi saya rasanya nggak punya jawaban yang definitif terhadap itu ya. Tapi saya pikir saya cuma mau berpegang pada segala sesuatu tidak ada yang di luar pengetahuan dan izin Tuhan. Jadi apakah kemudian artinya kehadiran kita sebagai intervensi Tuhan kepada pasangan kita? Untuk kita kemudian menularkan, nah, tetapi nggak mudah, aduh itu nggak mudah, sungguh nggak mudah. Kenapa? Karena kemudian interaksi itu ya Ibu mengerti maksud saya ya, nggak mudah. Sehingga itu kita butuh benar-benar butuh rekan ya saya rasa ya. Muntah siapa rekan yang bisa menolong kita untuk kemudian, karena di dalam naik turunnya relasi, naik turunnya itu gak mudah. Kalau saya cuma doa aja sih. Doakan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Lalu Tuhan mau pakai aku apa? Lalu kesadaran berarti ketika kita punya kerinduan itu, latih diri kita sering-sering, latih diri kita. Banyak-banyak tenang di hadapan Tuhan. Sehingga kita terus aware. Karena gampang banget nih, terpancing ya enggak sih? Kalau udah beda seperti itu gampang sekali. Lalu kemudian kita harus mulai lagi membangun lagi. Nah, jadi itu ketika panggilan itu sudah datang, ya sudah kita teguh di situ, cari teman untuk kita bisa saling menguatkan, dan kemudian ya itu bagaimana nih hari ini apa, lalu ya tunggu aja kapan Tuhan bekerja, nggak ada cara lain ya, memang begitu ya, mau bagaimana ya begitu. Jadi itulah pernikahan ya, kita bertumbuh di dalamnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya sedikit memberikan mungkin pengalaman saya atau jawaban itu ya yang tadi. Terus terang istri saya nggak pernah ikut ya dalam ini, selalu lihat saya sendiri ya di sini. Tetapi saya selalu membuka rekaman yang ini untuk dia. Karena memang dari segi waktu dan
dia memang orangnya nggak suka kumpul, introspek ya, seperti Ibu Agape yang dulu katakan itu. Dan saya merasa yang mencari identitas diri ini sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga kami ya. Baru dua bulan ini saya sangat merasakan kita lebih memahami diri kita. Istri saya juga memahami diri dia memahami saya memahami dia. Jadi kita lebih banyak komunikasi pada akhirnya ya. Nah, terus sekarang lagi dengan berdiam diri begitu ya, saya juga merasa sangat terbantu ya. Oke, saya persilakan tuh Ibu untuk kembali. Sudah selesai ya sesi tanya jawab. Terima kasih untuk Ibu Agape. Saya kembalikan pada